selanjutnya waktu 2 jam untuk menjawab soal open book dan off kamera. Enak kan? Enak. Ya, karena kami ingin mengedukasi proses pembelajaran di umur kita, di level kita, tidak lagi seperti anak sekolah SD SMP dulu. Kelulusan Anda bisa, soalnya ABCD kok, ABCD 14 sampai E ya Pak ya, ABCD ya, SMP kan gitu, ABCD gitu ya. Nah ini silakan lebih santai, Anda nanti bisa mengeksplorasi masing-masing alternatif jawaban itu. Ya kalau A, B, kalau B, kalau C silakan itu. Nah kemudian hasil daripada ujian tersebut hanya diketahui oleh kami dan Anda masing-masing, tidak semuanya sama. Jadi jangan khawatir skornya rendah atau tinggi, ya. Dan semuanya tidak ada status tidak lulus, semua lulus. Hanya saja kita akan tahu, oh ternyata skor saya 65, oh ternyata skor saya 90, itu aja, ya. Karena sekali lagi ini soalnya di-endorse oleh NTBB dan Kemenpar, kami harus ada laporan pelaksanaan kegiatan, sudah diujikan, sudah, gitu ya. Terus terang kami juga punya kepentingan nilai Anda harus bagus, harus tinggi. Ya makanya diusahakan soal itu adalah yang familiar dengan apa yang Anda hadapi di industri. Kemudian juga berdasarkan pembahasan yang kita sudah sampaikan, plus 2 hari ini sudah dikocekkan. Dan semuanya bisa di atas 80 skornya. Kalau yang JMJ 1 skor tertinggi itu 95, terendah itu 80. Kalau DCHA minimum 70. Nah, kita pakai indikator yang sama 70 lah. Lulus, tapi di sini semua lulus. Ya. Baik, itu saja. Sebagai pengantar Pak Nyoman Astamo, Protokol untuk Business Coaching, kami persilakan waktunya dan teman-teman silakan bebas bertanya. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Harus pakai kacamata biar sama dengan ini. Saya juga dengar lihat tuh pakai kacamata. Ini bukan baru kacamata, tapi karena harus membaca. Ketahuan umurnya. Ketahuan di sini tanpa kacamata. Ya baik, tadi sudah disampaikan. Dan bersama berdua. Foto di sana. Yang kaitan peserta ya. Berpokok gitu ada. Iya, tahu dulu. Oke, satu. Oke. Ya. Oke, silakan saya Kami teruskan dulu. Nah tadi sudah disampaikan gimana untuk minggu depan. Nah, sekarang ini kita persiapan. Kalau kita ikuti nanti apa yang saya sampaikan harus kita ulang-ulang. Ya mungkin bisa balas 100 sebenarnya. Jadi saya tuh kan membawa 7 ya, sampai dari 7 subjek yang kita lalui. Saya di Pak Sobawo, dimana saya itu nanti akan managing FO analysis, managing housekeeping analysis, kemudian managing revenue and analysis, managing sales, marketing and e-commerce, managing human capital analysis, managing finance analysis, dan strategic management dan managing networking. Nah ini soal-soal yang akan saya buatkan untuk bisa nanti dipakai saat kelas exam. Ya, jadi lihat dari semua itu, dari beberapa hal yang mungkin kita sharing. Ya sambil minum juga boleh kuenya Pak ya. Jadi ada beberapa dari Eko kalau kita lihat mungkin beberapa hal yang kita amati dan kita juga share kemarin itu ya. Nah, mungkin termasuk pengingatkan kembali yang menjadi kunci elemen dari yang melaksanakan GSA agar bisa produktivitasnya tinggi. Masih ingat nggak? What is the key elements in conducting GSA productivity? Ada lihat beberapa umpamanya, apakah termasuk number of staff per unit atau semua staff engage dengan tamu, atau ya efficient guest complaint handling. Nah, salah satu mungkin kalau kita lihat yang mana yang cocok. Kemudian ada apakah layout dan movement, kemudian side of the area and also the height of the counter. Nah seperti itu yang kita lihat di GSA. Apakah
task breakdown and SOP and sufficient budget continued training, atau layout movement, kemudian breakdown and SOP, number of arrival period and man days. Nah, hal seperti ini kita lihat lagi. Nah, terus kita ingat-ingat kembali. Kira-kira yang mana dari semua itu? Agar produksi JSE-nya itu bagus. JSE Pak? Ya, JSE. Ya, reception. Itu hal seperti itu yang harus dilihat. Ya. Kemudian apa yang menjadi fungsi utama dari front office? Masih ingat? What is the main function of front office department? Nah, itu harus kita lihat juga. Apakah create first impression, provide complimentary welcome ring, bid farewell, atau memastikan guest satisfaction delight, provides compensation, welcome with smile. Ya. Apakah develops and maintain database and guest information, handles complaint, atau coordinate guest services, ensure guest delight, maintain database and guest information. Jadi hal seperti itu harus kita lihat. Jadi fungsi front office. Kemudian apa yang menjadi fungsi utama hotel? What is the primary function of hotel? Sehingga apakah menjadi institusi pemberi informasi inside and outside hotel, sell food and beverage, sell function rooms, provide lodging accommodation, seperti yang sharing kemarin kan, hal seperti itulah contohnya. Dan juga harus kita lihat, masih ingat mengenai stakeholder yang ada di hotel. Kalau kita bicara stakeholder di hotel, kita harus memuaskan stakeholder. Siapa aja stakeholdernya? Masih ingat nggak? Bu Arumi, apa stakeholdernya di hotel? Ya owner pasti ya, kemudian kan karyawan seperti itu kan. Ya, kemudian juga kalau kita bicara khusus kita sebagai hotel staff, hotelier, ya, jadi memang lebih tidak seluas yang kita ketahui. Jadi fokusnya adalah di hotel sebagai hotelier. Ya, kan, pasti hubungannya kita kalau kita bicara hotelier ya kita di pengelola, owner, tamu, karyawan seperti itu ya. Jadi yang tiga apa namanya segitiga ya, triangle. Nah seperti itu. Kemudian apa yang menjadi KPI dari hotel eksekutif yang harus di track setiap hari? Masih ingat nggak? Apa aja itu? Ya, mungkin number of guests in house, daily list of event, revenue per available guests, atau average daily rate, atau average room rate, total revenue, kemudian total sellable room, total rate, total room revenue, atau total available room occupancy percentage, average daily rates, rate par, nanti ya. Ya, semua benar, tapi yang paling benar yang mana gitu ya? Ya. Nah, kemudian yang juga kalau kita bicara di housekeeping mengenai performance standar of housekeeping, apa bedanya performance standar housekeeping dengan productivity standar housekeeping? Nah, ada yang masih ingat? Kita bicara performance dan productivity. Kalau masih ingat ke rethinking tourism, nah ingat, nah saya bikin itu to do more, to do better. Nah, itu. Jadi apa hubungannya itu? Ya, performance standar dan productivity standar. Kalau performance berarti lebih ke to do better, ke kualitas, ya kan? Kalau productivity lebih ke jumlah, do more. Ya, seperti itu.
kita lihat penentuan harga dengan cara trial and error, ya kan? Ada beberapa pendekatan ya, salah satunya adalah trial and error pricing. Apa yang menjadi ciri-cirinya ataupun ciri-ciri masalah yang dihadapi dengan trial and error tersebut? Apa aja? Coba-coba nih, menentukan harga, coba-coba kan. Jadi bukan kita pakai suatu sistem yang perhitungan. Ada beberapa hal yang kita hadapi. Yang pertama, kalau kita lihat kan monitor guest reaction itu tidak bisa langsung kita kasih harga, reaksi tamu baru muncul sehingga kita mengubah lagi sudah telat. Nah, itu salah satu kendalanya. Jadi monitoring guest reaction may take longer than the manager would like to allow. Kemudian perubahan yang terjadi, perubahan harga itu sangat cepat. Jadi frequent change in price based on the guest reaction. Jadi kita juga harus melakukan perubahan dengan cepat karena reaksi kamu itu sangat cepat juga. Sehingga hasilnya apa? Kamu bisa bingung kan? Ini harganya, bagaimana nih kok berubah lagi harganya? Karena dia coba-coba. Kemudian berikutnya ada juga beberapa yang faktor luar yang tidak bisa kita kontrol. Nah, ini kendalanya, problemnya kalau kita trial and error yang bisa mempengaruhi keputusan kamu untuk membeli. Ya, contohnya seperti apa? Competition kita bagaimana? Price war. Ya, price war. Kemudian ada juga hotel baru ataupun accommodation baru. Dan yang tidak kalah penting adalah mungkin weather ya, ada masalah gangguan atau seperti sekarang ini kemarin ada gempa, natural disaster kan, masalah juga gunung meletus. Nah ini sehingga beberapa hal ini menjadi kendala dalam penerapan penentuan harga kamar melalui trial and error. Ya, ini yang kita harus pahami. Kemudian dari Pronovis ya, function kompetisi sangat ketat, di mana kita bisa bersaing untuk memenangkan persaingan. In which area? Masih ingat? Ada pada saat tamu datang kah? Kemudian apakah saat tamu berangkat? Apakah saat tamu settle payment? Apakah saat pelayanan yang diberikan kepada tamu? Masih ingat yang dulu kita berikan itu ada beberapa cycle di mana kita bisa bersaing yang paling kuat yang bisa memenangkan. Karena kalau kita bicara mengenai keberadaan produk, produknya, hardware, gampang ditiru, ya kan? Orang lain bisa membeli mungkin dengan harga yang mahal. Kalau katakanlah di FB mungkin sampai gold plating, cutleries pun bisa ditiru. Tapi ada yang tidak bisa. Memang kita bisa fokuskan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa ya alasan mengapa revenue management itu diterapkan. Ya kan, ada beberapa alasan mengapa revenue management diterapkan. Masih ingat itu? Kenapa? Karena permintaan berubah cepat ya, bervariasi ya, dan tapi bisa kita predik memang ke depan sesuai dengan juga segmentasi pasar. Kemudian juga apa lagi? Mengapa revenue management bisa diterapkan di hotel? Ya, karena tingginya apa? Proporsi dari fixed cost ya, benar ya? Dan rendahnya proporsi dari variable cost. Karena itu kita harus menerapkan revenue management. Kalau ini tidak kita terapkan, lalu expense terlalu tinggi nanti, cost-nya terlalu tinggi. Gak hal lain, ya kenapa? Karena produk yang kita jual itu bisa kita tentukan buat harganya berbeda. Contohnya kamar, dari jenis yang berbeda. Ya mungkin kita buat yang view-nya bagus, kemudian juga yang view-nya kurang bagus, dan kapasitasnya lengkap, dibuat berbeda harganya. Karena produk kita bisa price differently.
Karena itu kita bisa terapkan revenue management sehingga kita bisa optimalkan untuk bisa mengoptimalkan profit. Nah, jenis kamar kita buat berbeda. Padahal mungkin ukurannya sama, karena view-nya, karena daya review sehingga bisa naik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara revenue management, ada beberapa hal yang terkait revenue dan yield management. Masih ingat? Revenue management itu terkait apa? Revenue management terkait income management, benar ya? Jadi gimana kita mengelola pendapatan. Nah, kalau yield management terkait apa? Yield management profit ya. Jadi kalau kita bicara profit berarti yield management yang masuk. Yield itu adalah bagian dari revenue management. Jadi yang lebih luas memang revenue management. Sama kalau kita bicara marketing, maka sales adalah bagian dari marketing. Ya, seperti itu. Nah, ada satu kasus nih, katakanlah hotel A ya. Kalau hotel A ini ya dia memiliki bisnis, ternyata pindah ke hotel lain bisnisnya. Ya, sehingga kompetitornya dia juga menerapkan pemakaian omnichannel. Masih ingat omnichannel? Channels dengan semua ya kanal yang ada. Kemudian sedangkan si hotel A ini masih fokusnya di OTA, ya, online travel agent. Dan juga dia pakai konvensional offline juga. Nah, kalau kita lihat dari marketing mix, di mana kesalahannya si hotel A ini? Ingat marketing mix 4P: product, price, place, promotion. Kalau kita lihat dari teori tersebut, di mana hotel A kalah dengan hotel pesaingnya karena penerapan tadi, kira-kira di mana nih dari marketing mix itu penerapannya di mana dia lacking atau kurang? Apakah di promotion, di place, di product, di pricing? Jadi kita lihat produk, apa aja bagian produknya. Produk itu bisa yang hardware, ya juga bisa yang software produknya. Ya bisa juga mengenai lokasi tempat kita bisa. Kalau bicara mengenai pricing, ya tentu harga, term and condition, kemudian juga mengenai cancellation policy, itu bisa masuk ke harga dan paket-paket juga. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai promotion, iklannya bagaimana, promosi kita bagaimana, harga spesial, offernya bagaimana. Nah, kalau kita bicara place itu adalah bagaimana kita menjangkau pasar, karena kita mendistribusikan produk kita. Dari kasus tadi itu kira-kira di mana yang masalahnya si A? Dia cuma pakai online dan offline. Nah, yang lainnya kan pesaingnya itu omnichannel dia pakai. Promotion iklan dia lebih dari pricing harga. Tadi saya sampaikan untuk mencapai calon tamu, saya sampaikan di mana distribusinya di place. Ya, seperti itu. Hal seperti itu yang kita harus lihat. Jadi kalau kita kadang kita pilihan ABC itu memang ABCD gampangnya di sana. Oh ini, oh enggak, ini enggak. Satu mana nih ya? Oh yang ini dah. Ya kan? Ingat nggak kalau di SMP kita kan gitu. Gampang kita sebenarnya menjawab itu. Tapi kadang-kadang menjebak juga. Iya. Kalau kita sih tidak begitu. Kalau di internasional ini ya memang di samping bahasanya tinggi sekali, benar-benar tidak pelan-pelan pahami menjebak Pak. Ya. Ini masih kita ya lempeng lah. Nah, dari revenue management ada istilahnya stay duration control ya, atau controlling the length of stay. Apa yang harus kita pertimbangkan ya?
mengenai stay duration control. Kalau kita bicara di revenue management, apakah maximum stay requirement, stay through dan close to departure, atau close to departure, minimum stay requirement, stay through, atau stay through, maximum stay requirement, close to arrival, atau minimum stay requirement, stay through, close to arrival. Ini kan bingung kan Pak? Ya. Yang ke rivalnya aja, jadi yang dua itu masih bisa sih. Ya, stay control ya. Jadi stay duration control. Stay duration control. Jadi kita harus kontrol length of stay-nya. Untuk mengontrol length of stay-nya, di mana yang harus kita terapkan di revenue management itu. Tentu kalau kita lihat musim ramai umpamanya, ya kita harus lihat bahwa ada minimum requirement, minimum stay requirement. Itu harus ada itu. Kemudian kalau di musim ramai lagi, contohnya end of year, dia tuh harus tinggal di tanggal 31 umpamanya, stay through harus dia masuk di sana. Kemudian mendekat-dekat dari kedatangan harus kita lihat juga nih, ada kamar masih nggak? Ini kita revenue management harus kontrol revenue kita, kelola close to arrival-nya gimana. Jadi 3 hal itu kita perhatikan. Kalau kita dengan anak sales itu dan reservasi gimana? Kita tanya itu di 3 poin itu. Ya. Nah sekarang contoh, mungkin harus awet dikit nih. Nah ini ada, kita mengeluarkan dana untuk iklan ya, 1 juta. Maka dapat tamu berapa? Dapat 10 tamu 20. Dan ternyata dari semua tamu ini spend-nya berapa? Dia spend 100.000. Dia spend 1 juta. Nah kalau perkiraan kita gross range-nya adalah gross range profit-nya, ya profit margin-nya 50%, berapa sih mendapatkan tamu tersebut? Jadi profitability of acquisition-nya untuk customer itu berapa? Maksudnya itu yang kita CAC ya. Kita spend untuk ad 1 juta, dapat tamu 20. Kemudian ya spend tamunya sendiri yang tinggal di kita itu yang 20 itu per orangnya 1 juta. Kalau dari 1 juta yang dia spend itu ternyata keuntungannya 50%, berapa profitability acquisition-nya untuk tamu tersebut? Gampang ini. Ya. Sekarang kita cari dulu berapa biaya untuk 20 tamu. 1 juta bagi 20 berapa? 50 ya, kan ini 50. Jadi kita sebenarnya nilai kita uang kita keluarkan satu orang tamu itu 50.000 kasih. Nah sedangkan Mas kita pun spend 1 juta, tapi keuntungannya berapa nih? 50% berapa jadinya? Dia spend marginnya dengan 50, berarti kan dapat 500. Jadi keuntungan setiap tamu itu berapa? Ya 500 dikurangi 50, jadi sama dengan nah 450, ya kan? Sebenarnya segitu profitability tamu tersebut.
Padahal dia spendnya 1 juta, keuntungannya cuma segitu. Karena kita mendatangkan dia, kita spending 50.000, sedangkan margin kita, profit kita untuk membuat produk itu, COGS-nya lah 50%. Gitu. Ya kan, gampang kan? Lihat. Kalau marketing kan bisa satu aja Pak. Kalau misalnya karena marketing banyak nih. Iya. Nah itu misalnya 10 produk kita marketingkan. Kalau 10 produk, berarti itu boleh 10 lagi. Ya, kita per produknya kita harus buat per produknya biar dia lebih presisi dia. Iya. Nah, kalau itu nggak tahu. Nah, tapi kalau udah ada sistem, gampang tinggal masukkan kan, set scan. Iya. Ya. Profit marginnya itu 50% itu dari spend-nya. Ya dari 1 juta itu. Oh berarti yang 50% itu 50% itu budgetnya. Ya. budget tuh. Ya. Budget yang dipatok. Ya itu profit margin yang gross yang ya Gross. kotor. Itu satu, kalau kita melihat sekian biayanya, kalau kita bilang mungkin nanti ke food cost umpamanya. Ya. Kalau food costnya 50%, nah berarti untungnya 50% dari 1.500.000. Memang harus diakumulasi dia. Ya itu contoh seperti itu. Nah, belum tentu soalnya kayak gitu. Kisi-kisinya. Kisi-kisi. Tapi sih keluar orang kaya. Bisa jadi. Baru sama ya. Angkanya beda dong. Bisa juga angka yang sama. Jadi istilah ini sudah kita. Iya, tapi karena istilahnya beda nih beda. Iya kan? Caci. Nah kemudian, kita ke human resources. Human resources yang ideal itu kayak apa? What is the ideal human resources? Seperti apa kira-kira? Apakah setiap orang kita lihat, setiap karyawan itu memiliki proses belajar, dia mau belajar, showing how to be professional, maintain social life relation. Apakah itu yang ideal human resources? Atau dia dewasa di dalam sosial media, atau profesional integritinya, ya, integritasnya, dan melihat orang lain dalam proses ya belajar, atau mereka menunjukkan integritas yang profesional, dewasa dalam social relation, dan menunjukkan mempunyai proses untuk belajar. Ya itu udah banyak lah, itu udah banyak. Yang paling banyak. Yang paling banyak. Ini kan naik ya. Yang paling banyak. Yang paling banyak ya. Karena siapa yang saya besar. Kemudian kalau yang termasuk financial statement apa aja? Masih ingat nggak? Financial statement, apa yang tidak ada 3 itulah ya. Paling sini aja. Ya ada misalnya kita PNL atau disebut juga dengan income statement. Ada juga yang disebut dengan setelah itu statement of balance sheet kan, atau and change of equity. Ya. Kemudian juga ada statement dari cash flow. So dari finance kan pasti tahu. Oh, yang bagus. Nah kalau saat kita menginterview karyawan ataupun kandidat lah, ada 3 jenis interview yang bisa digunakan. Anda masih ingat jenis interview itu apa ya? Apakah itu limited, semi-limited, unlimited interview, atau unstructured, semi-structured, dan structured interview, atau semi-formal, formal, dan informal interview. Harus dilihat tuh nanti ya, contoh-contoh.
jenis-jenis interview sudah dikasih oleh Pak Eka waktu itu kan. Kalau sama mereka kita nggak baca slide. Oh gitu. Iya, slide guys, nggak baca slide-nya. Oh berarti CBSA di situ ya. Kamu sedang apa? Bukan cara belajar siswa. Ya oke, jadi kita harus lihat lagi di sana. Itu kita artinya disuruh belajar. Bagus. Mencakup gitu. Iya. CBSA. Cara belajar siswa aktif. Iya. Yang mau masuk manapun. Ada juga. Nah kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kan? Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang tercakup di sana sebenarnya yang area yang di cover dari sana? Apakah itu working hours, outsourcing, employee union, atau new challenge in employment, tantangan-tantangan di tenaga kerjaan, atau kompetensi dari tenaga kerja, atau social activities tenaga kerja? Apakah atau mungkin industrial relationship and affairs, atau employee turnover dan liburan? Kita banyak liburan kita kan, holidays, atau minimum wage, layoffs, employee protection, and broadening work field. Coba dilihat nanti undang-undang Cipta Kerja itu. Ada yang sekarang lagi di apa? Jadi isu Pak. Ya. Kuncian apa? Bukan. Undang-undang Cipta Kerja yang itu. Ini kemarin baru saya apa? Kita diskusikan di waktu saya ini. Jadi setelah sehabis kontrak, staff itu akan mendapatkan kompensasi 1 bulan gaji. Ketika dia satu kali gaji. Habis itu nanti dia baru di kontrak lagi baru itu. Jadi di akhir di end dia kerja itu dia dapat 2 kali gaji. 2 kali gaji. Gajinya dia sama kompensasi. Ya, belum ada kelas. Saya sih udah ngejalanin itu Pak. Iya udah ya. Saya menjalankan 1 tahun itu Ciptaker. Jadi tergantung kontraknya sih. Kalau kayak kontrak saya kan 2 tahun. Iya. Jadi nanti kontraknya saya tahun depan 2 kali gaji jadi kompensasi gitu ya. Ya memang harus begitu, dan itu juga tidak begitu memberatkan sebenarnya. Kalau dulu kan kalau udah 3 kali kontrak harus permanen kan gitu, Iya. juga kan. Dan ini di Undang-Undang Cipta Kerja karyawan itu bisa dikontrak selama 5 tahun. Dan setiap tahun itu dapat dia kompensasi satu kali gaji. Bagus untuk karyawan. Maksimal kontrak 5 tahun. Iya, 5 tahun. Kalau dulu kan 1+1 sekarang Iya. 2+3 bisa atau sekalinya 5 tahun. Itu tak baca di Iya. Saya tuh move. sama penerapan itu sih Pak. Iya. Serikat pekerja itu Pak. Betul. SP, serikat Iya. pekerja sama bipartit. Itu dari dulu sih memang ada keberadaan serikat pekerja itu, dan tidak harus serikat pekerja, bisa namanya apa saja yang penting untuk ini. Ya. Ya. Karena dulu kan zaman yang seperti yang pernah saya ceritakan, di mana SP itu terlalu dominan dan malah dia bisa provokasi karyawan dengan mogok kan. SPM atau SPSI. Yang pengalaman saya di Kadika Kelas 1 mogok, besaran seluruh SPSI di Bali datang. Bayangkan tanggal 28 Desember tahun 2000. Terus sampai tanggal masih ingat ya. Dia mengalami selama pada saat itu Musro buka saat itu. Wih, seru itu. Sebenarnya kalau ada serangan anarkis dari SP itu udah siap hotel waktu itu. Ngeri sekali. Di Bungalo sekarang tuh jadi Discovery Spain Mall. Believe it or not, just in this room, debus semua jaga. Seandainya kalau terjadi serangan anarkis, udah siap pasang mata itu sampai begitu loh. Tahun 2000. Saat itu ada 20 hotel yang akan
kan mogok saat itu. Begitu Kartika Plaza ditutup oleh ownernya, berhenti mogoknya. Karena begitu ada yang mogok, ownernya nutup hotel. Setelah di Kartika itu ada Kamandalu dan Pertamina Cottage. Tutup semua. Ya apa dah? Ya, Mengesar. Pak. Udah terus. Nah, berarti saya nggak ada lagi yang mogok. Tutup. Ya karena ownernya tutup. Pokoknya ditutup. Gitu. Sehingga nggak berani. Karena dulu itu yang SP waktu itu masih Pak Wenen di Bali, ada yang di Bandung, apa sebaliknya dia. Jadi dia kalau berhasil dapat duit, dia provokasi semua biar mogok. Jadi tidak sehat. Iya. Dan kejadiannya pas saat itu ya mereka mogok tanpa pemberitahuan, sehingga ilegal. Kalau ilegal nggak dapat pesangon, Iya. tapi dikasih juga pesangon. Yang dipakai adalah surat keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 150 waktu itu, dapat 1 kali gaji yang mogok. Karyawan berapa? 450 karyawan mogok. Dan Tamunya gimana? tugas saya memindahkan semua tamu saya dulu dari Terus Sales ke semua hotel yang di Bali, karena pada waktu itu adalah menjelang Lebaran Natal tahun baru tanggal 20 Desember. Pricing gimana Pak? Minggu-minggu berapa? Pricing gimana? Seluruh hotel yang masih kosong. Jadi saya cari. Pada waktu masih ada Casa Grande, belum BHA namanya. Bisa perintah. Nah itu saat pertama tuh dari Osil merintahkan GM, yaitu saya. GM orang teman, kamu di lobby, semua harus ke saya dulu. Wah, jadi saya waktu itu bikin draft surat untuk semua tamu di kamar, saya bikin. Kamu tanda. Saya buatin dia draft surat untuk semua hotel-hotel GM Casa Grande. Ini draft, kirim ke semua teman kamu, saya bilang gitu. Karena kita minta harga serendah-rendahnya. Harga kita kan tidak mahal-mahal juga waktu itu. Bisa. Dia seru tuh, makanya dia waktu sudah selesai mogok perpisahan dia dia bilang betul-betul nih. Ya pokoknya dipuji lah, tapi ya saya nggak tahu, pokoknya nggak ada pelajarannya itu. Bagaimana kita harus ya memindahkan tamu dalam waktu high season tersebut. Kamu nggak memahami dia, karena kita buat penjelasan kan. Pada waktu itu ya tamu mau breakfast itu pagi itu kan, nggak ada yang melayani gimana, sehingga semua head FBM jadi waiter, waitress, kemudian sales manager Jepang saya juga ikut, chief engineer dari sopir, kemudian yang lain itu tukang cuci, jadi yang kerja dev head aja sama sales waktu itu. Jadi sales juga saya ambilkan, saya bagi tugas, nggak bisa sendiri, saya bagi ke pasar. Ini cari, saya buatkan formnya, ini harus formnya buat yang harganya kita yang original kontrak, kemudian berapa di tempat baru, harganya berapa, rugi apa enggak saya. Jadi semua terdaftar. Tapi yang jelas kan, walaupun kita secara actual tidak rugi banyak, rugi pasti rugi, tapi immaterial loss-nya yang besar, image terutama. Jadi minus bukan nol lagi, minus. Nah ini kita harus kembalikan kan. Nah itu ada saya pakai skripsi untuk mengembalikan pemulihan pasar itu. S1-nya. Di seluruh itu yang seluruh perhatian seluruh nasional, karena sang wilayah Jakarta juga mogok saat itu. Dan owner harus audiensi dengan pendapat di DPR RI. Itu waktu itu. Oh di Bali banyak sekali linknya, termasuk Prof. Dr. Suryani harus membantu karena sudah lama mereka sama 6 bulan itu kan nggak mau kerja, stres kan, nggak ada uang, banyak yang penduduk psikiater itu. Ke DPRD Bali nggak bisa, karena di Desa Kuta dia mau dibantu, dia nggak mau difasilitasi kan, gimana maunya, karena apa yang dituntut itu udah 50% dipenuhi. Dia mau kenaik THR, semua dikasih THR 2 kali waktu itu. Karena saat itu Januari sama Desember itu lebaran 2 kali Pak. Dia yang ada musuh dapat 2 kali THR, yang lain minta dikasih. Bahkan kemudian naikkan
ini kalkulasi dari 65.000 waktu itu dia minta 115, dikasih 75.000 naik. Kemudian dia minta kenaikan gaji, oh ya akan dibicarakan di owners meeting kan biasa tiap bulan lah. Kemudian minta bonus belum bisa karena memang belum memungkinkan. Udah ada keputusan, nggak mau, pokoknya harus dipenuhi semua empat-empatnya. Oh, gitu Pak. Pertama dia nggak ngomong kalau mau mogok, kedua tuntutannya nggak boleh sedikit pun berubah. Akhirnya dari desa nggak mau, soalnya nggak mau difasilitasi, udah nanti ada masalah jangan lagi ke kita, gitu ditinggal. Makanya akhirnya ke DPRD bagi nggak bisa juga, stres ya, ini Bu Suryani bantu kan. Tuh, jadi seru. Gak lama ya di DPRD itu mogok demo. Nah itu sebagai informasi. Kemudian, nah apa sebenarnya general purpose dari financial statements yang kita tadi sebutkan itu? Bukan kita bilang untuk purpose dari departemennya sendiri ya, internal hotel, tapi secara umum. Apakah untuk internal dan external user, investor, employees? Apakah untuk auditor, internal and external user, government regulator, atau government auditor, internal and external auditor, dan independent auditor? Di finance mesti tahu. Ini dekat ke Pak Cino. Kenapa mesti Apa? khawatir? Masya Allah. Oke. Nah, masih ingat kalau udah kita bicara mengenai balance sheet, ada current asset, ya kan? Ada yang termasuk di current asset apa saja? Nah, itu harus kita. Dan sebutkan yang termasuk current asset. Cash, uang cash. Ya, uang cash. Jadi yang jangka waktunya itu kurang dari setahun, current ya. Ya. Cash flow, Ya, cash flow. cash utang. Dan mungkin juga barang-barang di store sekarang kan. Ada kalau current asset, ada current liabilities, ya kan. Ada yang long term juga, long term dia di atas tahun. Kemudian untuk mengetahui keefektifan, effectiveness dari hotel room operation, analisis apa yang sering digunakan. Ini room operationnya efektif gak nih? Itu kita lihat apakah room revenue, apakah room occupancy, apakah average room rate, apakah revenue per available room. Kita lagi hitung lagi. Ini tulisan kan? Nah kalau itu suatu hotel ADR ya, jadi ADR-nya 150, kan average room rate 50, kemudian dia punya variable cost katakanlah 10 ya. Nah sedangkan karena persaingan diminta turunkan harganya, ke umpamanya 120.
Bila sekarang okupansinya itu 60%, jadi berapa harus okupansinya dengan harga 120 tersebut sehingga revenue-nya sama? Untuk yang juga memang dulu Pak ya. Sekarang harga kamarnya ini $150, ya, dengan variable cost $10. Ya, okupansinya sekarang dia 60%, sehingga kan dapat kita revenue kan. Nah, untuk melawan persaingan yang ada, kalah terus nih, kita turunkan harganya ke 120 untuk mendapatkan revenue yang sama. Berapa persen harus okupansinya? Ini di identical revenue nih, identical room revenue. Jadi harus berapa okupansi yang harus dilakukan dengan menurunkan harga seperti itu. Ya. Ini kan ada rumusnya kan gitu. Ini kan 150 kan dikurangi variable cost 10 bagi berapa harga yang diminta 120 kurangi 10 kali 0,5 berapa tuh? Jadi 140 ya kan bagi 130 ya? Jadi 110 ya? 10 ya kali 0,6 76% ya. Berapa tadinya okupansinya adalah 60%. Jadi kalau kita menurunkan harga itu sebegitu harus naiknya okupansinya 16%. Itu yang kalau di sales itu yang harus dilakukan. Kalau di di operasional kan variable cost itu apa dia istilahnya yang Apa yang masuk? Apa yang masuk? Yang variable cost kan contohnya kalau linen ya, kalau dia ada tamu pasti naik. Kalau yang fixed cost kan karyawan employee salary tetap dia. Jadi yang variable cost yang mempengaruhi okupansi Pak. Ya, relate-nya ke sana, ke kamar. Kalau kita bicara room kan, ya amenities-nya, linennya, laundry-nya. berarti apa cost berarti ya? Ya. Tidak soalnya kan. Variable. Di sini kan gaya variable cost. Kita kan setiap hari gaya cost. Gitu. Iya. Ya, itu harus Iya. kayaknya yang Ya, variable cost yang untuk penyiapan kamar itu Pak. Ya contohnya ya laundry-nya, linennya harus ganti kan, laundry, amenities-nya, ya sabunnya, kemudian cleaning-nya. Ya, kalau yang tenaga kerja kan fix ya. Fix. Walaupun Oke, kalau berarti kan kalau cost kan variable cost ditambah fixed cost berarti kan. Bukan. Beda. Kalau room cost itu ini menurut saya, room cost itu adalah cost dari sebuah room yang sudah fix. Misalnya kita mau gini nih, misalnya kita mau jual kamar nih, menggunakan harga berapa room costnya itu fix. Berarti kan amin. semua ya, masuk listriknya, Gaji karyawan kan ya masuk. ya. Ini COGS dia itu masuk kalau di FB, cost of deal sales. Ya, room costnya sama. Kalau variabel yang naik turun itu, Iya. okupansi naik, biaya laundry naik. Iya. Ya, ini mengapa variable cost dipakai? Ya karena perubahan okupansi Ya. yang akan terjadi dengan menurunkan harga. Seperti itu. Ya seperti itulah kita kan udah tahu gampang dah. Pusing buka modul semua nih apa sih? Enggak, pinjam HP gitu. Aduh, gua HP saya komputer satu kan. Laptop satu, 4 kan punya. Zoom sih. Apa? Pakai apa nggak Zoom? Zoom. Nah, nanti kan, nah nanti di ini kan dikirim setelah itu lagi 2 jam, kirim lah langsung.
Jadi sebenarnya ketemu di gitu. Ya. Kenapa bisa ketemu? Nanti bisa diteman, bisa dengan Pak Paula kan melancong sana. Jadi kita mau creation. Ya. Gimana? Terus nginep sama ya? Sama ini Pak, anak muda Pak. Ah, gitu. Ya makanya. Depan pula. Dia nyerap. Ya. Selamat apa maksudnya? Mau ke Lemongan. Gua jauh. Biaya tinggi Pak. Gratis tuh, gratis. Oke, tuh. Usah jauh-jauh, semuanya ada makanya. Ya, benar. Rajin. Ada pilihan kalau tuh udah tahun Pagara, ada nih. Tinggal pilih. Jembatan ada. Pak Jimbaran panas Pak, ubud aja. Ya, ubud aja. Ya, sambut ya yuk. Nanti kemampuan. Kemudian masih ingat turnover rate employee? Turnover? Nah, Bukan dulu. Astaga. ya katakanlah dari 100 karyawan ternyata 5 orang secara ya volunteer resign. Nah, berapa turnover rate? 100 Pak. Ya, dari 100 karyawan ternyata 5 yang secara ini kan volunteer resign ya. Bukan karena kita PHK ya, dia resign. Itu yang dipakai untuk turnover rate. 5%. Ya. 5%. Seniman Pak. Lumayan. Gimana baru 100 kan? Ya, ya kalau angkanya segitu. Iya. Besok soalnya sendiri terus Ya. Nah, yang mana termasuk dari business environment scanning dalam strategic management. Kita lihat juga ya. Apakah itu di political, ekologi, social, technological, atau political, economic, kemudian socio-cultural, technological, atau political, economic, social, technician, atau political, economic, social, technological. Bingung kan? Politika sama ekonomi Pak. Ya. Itu pasti berpengaruh kayak kejadian sekarang kan. Sudah mengelola networking ya, dalam networking dalam bisnis kita di pariwisata ya, ada stakeholder yang disebut dengan hexahelic. Nah, dengan hexahelic Oh, Ya. yang paling sering dan kan pentahelic paling sering. Apa aja termasuk hexahelic? Heksama 6 enam. ya, kalau 7 septahelic. Oh, saya Enggak, bahasa Bali. ditambahin. Octahelic 8. Ya. Hexa, pentam 5. Kalau Sabtawara apa? Aduh itu lagi Pak, itu saya Dua buang. baru. Pokoknya ini jangan sautonan. Ada yang udahan hari ini? Tumpah utuh, Iya. saya sautonan. Yang udah tontonan. Ah, oh iya deh. Kemana ya? Oh, kemarin ya Pak ya? Iya, makanya sekarang lead person. Oke. Sorry for the lead. Belated. Bukan leaders day, belated. Belated. Birthday. Bus. Nah, Ada yang di situasi sekarang yang mempengaruhi pariwisata, kedatangan internasional foreigners adalah salah satunya di political tadi, Pak. Ya, yaitu di KUHP ini. Apa 2 poin di KUHP ini yang menjadi pemicu ramainya? Hukuman. Ya. Ya, Sudah ada 2 subjek sebenarnya kan, yang itu adalah di subjek perzinahan itu. Ya. itu masih pakai itu. Ya kan? Perzinahan itu sebenarnya di poin perzinahan sudah ada dari KUHP yang sebelumnya sudah ada. Cuma yang menjadi permasalahannya adalah yang berduaan bukan dengan pasangan, itu yang sebenarnya menjadi masalah.
Ya, tapi sebenarnya ada Nah, Tapi kan tidak bisa dihukum kalau tidak ada yang melakukan. Nah, karena apa? Delik absolut ya. Ya, itu kan absolut. Ya. Itu yang tidak dibahas. Jadi yang belum dipahami. Zinanya aja. Ya. Yang istri sama orang tapi deliknya itu tidak dibahas. Ya. Dipintir ya. Iya. Dipintir, apalagi yang sebenarnya itu juga persaingan destinasi Pak, perlu saya lihat. Nah, kalau di domestik pembicaraan itu adalah karena mereka nggak suka dengan pemerintah, pasti itu oposan, kebanyakan yang posing-posing dan buat semangat, dan tidak salah mereka karena begitu bunyi pasalnya, tapi dia cuma sepenggal. Ya, kalau yang di luar negeri itu begitu ada tuh senang mereka, terutama di Perth umpamanya, karena Perth itu juga komputernya Bali, banyak warga Australia yang ke Bali mereka nggak suka karena nggak ada yang traveling domestik. Gitu. Makanya begitu ada berita itu langsung di blow up. Ya, apa bagi bom band juga. Ya, bom band. Saya tuh pagi dah saya dapat itu, saya udah bilang ke teman saya itu ini nggak masalah, sama kayak dulu. Berarti tidak ada polisi, nggak bisa. Hotel, saya bilang hotel adalah independent institution. Tidak bisa polisi masuk ke hotel kecuali diminta oleh satpam atau ada kriminal, ada narkotik atau ada teroris. Kalau ujuk-ujuk itu nggak bisa. Ya. Hotel itu independen, Razia aja nggak bisa. 3 ke atas nggak bisa. Kecuali kita mengundang dia, silakan sini baru bisa. Dia nggak akan ke hotel polisi. Razia. Berarti sama dong kalau dia bisa Bintang 3 ke atas. Salah, Tidak apa? bisa polisi masuk. Tapi dia boleh melakukan itu kalau ada yang delik aduan tadi. Oh, Kalau ada yang aduan, boleh. Tuh. Kalau yang Soalnya dulu kan itu Pak yang saya bilang, case saya pernah 2 kali in charge, terus gerbek perselingkuhan di kamar itu. Iya. Ya nggak bisa jawab apa saya kan delik berarti itu Pak. ya, kalau yang melaporkan itu bisa dia lakukan. Tapi kalau percakapan atau satpol pp nggak bisa. Itu bantu. Tiba-tiba nggak bisa. Kira ya. Itu bisa kita laporkan balik malah. Kalau tidak ada yang Berarti penggerbekan itu tidak tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Kecuali dia ada yang melapor. Kalau yang sekarang yang melapor itu boleh suami atau istri. Ya. Karena ada surat perintah. Iya. Nah kan selama ini kan kalau kayak di losmen, di penginapan itu kan itu kan polisi bisa, satpol pp itu bisa langsung gerbek. Kan dia nggak ini Pak, lesson dia kan tidak terlalu ini kalau untuk Ya itu namanya kalau apa yang saya tahu kalau udah di bintang 3 ke atas itu polisi tidak bisa masuk, dia harus ke security dulu, ke manajemen dulu, diizinkan apa baru dia bisa. Ya. Dan kita hotel pasti menjaga kerahasiaan dan privasinya. Harus ya. Nggak mungkin kita ya malah kita kan kadang-kadang kan, oh ini incognito ya. 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 Nggak boleh. Pernah kejadian soalnya Pak. Ya. Di hotel saya dulu di Bukit Tinggi, hotel itu tiba-tiba Kapolresnya itu apa sidak itu, jadi dicek itu kamera ada narkotik, dikasihin itu apa terus GN dimasukin penjara. Boleh. Masuk apa? Iya, langsung ownernya kan Emangnya di MD yang narkotik? ownernya kan ini siapa si siapa yang punya Medco itu. Oh Medco. Ya. Main langsung ke Sinisan siapa? ke Kapolri, langsung copot semua, satu Kapolres itu hilang semua Pak. Iya, satu Kapolres itu hilang semua. Itu ya karena kedekatan dengan aparat. Tapi pengusaha juga Iya. Sinisan saya ya sama saya dulu waktu di EAM saya ada tour desk, tamu yang sudah punya tour program dijualin lagi dengan harga murah, batal dia nih beli di sini, banyak aja 10 yang aja komplain ke hotel saya. Nah saya tanya dong ke tour desk, benar nggak ada begini nyerobot ini? Nggak terima dia kan, ada mana suratnya, nggak bisa saya kasih. Ini kan milik hotel, ini kadang-kadang juga kita harus ini ya, privacy itu. Nggak bisa saya kasih suratnya. Akhirnya dia lapor dekat dengan Kapolda Pak Budiman, Pak Budiman. Lapor dia ke Polda, proses itu saya disaksi 8 jam BAP saya. Di pengadilan pun saya buka suratnya. Tuh. Tapi ujung-ujungnya apa? Mereka damai. Waduh,
Maka udah kita di BAP 8 jam, sidang pertama ditunda, besok lagi ke sana gitu loh. Nah itu kalau kita mau jadi saksi itu bisa kita melapor umpamanya. Karena kan ini ada tindakan sini polsek atau polres mana nih mau, kalau mau ya begitu prosesnya lama, waktu kita timing dan juga biaya kan. Itu Makanya- lumayan ya Pak. Oh iya. Jadi mereka kalau udah masuk ke ranah polisi kan, apalagi untuk nggak jadi nih membatalkan laporan, bayar lagi kita. Terus yang bayar kenapa nggak mereka aja kalau mereka minta didenda? Ya dia yang bayar kan, yang terkait dengan hak Poldanya yang bayar. Tuh. Kemudian juga ya banyak hal seperti itu yang kita hadapi. Kemudian yang di Mogok itu juga saksi saya. Belum lagi yang monkey bisnis. Yang anak Epo itu 14 orang monkey bisnis. Kita skor satu hari itu. Itu lagi saksi saya. Jadi gak ada. Nggak ada yang GM pengalaman saksi pengadilan. Malas juga mereka. Itu bagian dari tugas tanggung jawab kita, unfortunately gitu kan. We have gone to that, been there dan that, jadi bela. Makanya gimana kita berhadapan. Nah sekarang juga tugas di konsul juga sama seperti itu. Lebih seru lagi, banyak sekali ininya. Deportasi warga, kemudian urusan narkotik, urusan kematian, urusan ancaman, urusan penipuan, banyak. Itulah, kalau nggak siap melayani jangan. Kemudian musuh lagi, Yang mau keluar aja sih. ya. Kasih tahu nih. Iya. Kira-kira soal apa yang Bu Arumi maunya? Saya pakai gampang aja Pak. Yang masih saya bisa mikir maksudnya. Semuanya orang manajemen. Lingsuk. Takut dia paling takut. Jika okupansi hotel hari ini 80% dan harganya $85, berapa revenue-nya Bu Arumi? Oh kan? Dan harga. Jadi apa? Tadi harga konvensi. Okupansi 80%. Harga 85. $85. Terus Bapak nanya apa? Ya, jumlah kamarnya dia punya 200 nih. Ya. Berapa revenue hotelnya? Kamar 200. 200. Berapa harga kamarnya? 80 adalah kamar. Terus Bapak nanya berapa revenue? Ya. Berapa revenue hotelnya? Saya lupa dulu gimana diajarin tadi okupansi. 13.500 dolar. Ya udah, Pak Indong cepat sekali ya. Gimana nih? Berapa dulu gitu ya? Gimana? Enggak. Kan di bawah 200 okupansi kan 5 yang biasanya. 200 aja. Kali 0,2 udah dapat 0,2-nya. 200 kali 0,2. Iya, kalau 40%. Malah Pak. Wah, ini. Susahnya pakai persen Pak, sih desimal kayak gitu. Poin. Kadang-kadang susun dulu kali sekarang model baru. Nah rumusnya itu adalah jumlah kamar terjual ya kali harga kamar adalah apa tuh ini? Nilai jumlah kamar terjual itu dah dari okupansi sama rumus developer. Nah kadang itu yang basic itu ada yang nggak tahu kadang-kadang. Kebanyakan sebenarnya udah pakai sistem Pak. Ya. Iya, males jadinya. Kenapa? Ada interview FOM ditanyain. Pokoknya bekerja. Coba ini rumusnya cari okupansi berapa, cari AF berapa? Nggak tahu. Parah. Karena mereka pakai sistem sudah baca sistem, jadi nggak ada Berapa? Ya, itu maksudnya. Kan dia cuma baca, cuma mungkin baca.
Sumpah. Nah, nanti kan tempat kamu beras, mau ke sana nanti. Iya. Jadi satu kan? Apa nak mana? Dulu ya lebih gede. Sana dan kemudian edit ya. Oh iya, dalam gedean ya. Ya udah, yang mana mau nge-host nih? Udah, ayo cepet. Full bottle. Full body. Full body salah dengar ya. Full board. Oh, full board. Ah, kalau bapak mau ikut juga bisa. Kalian advice-nya kan? Kalau kita nggak tahu yang ditanya. Parah banget ini. Terakhir nih, ya, basic KTP. Nggak lihat kali ini. Dalam interview karyawan, kita disarankan menggunakan open question, bukan closed question. Apa yang termasuk dalam open question? Bu Armi, Bu Santi mungkin, bantu Bu Armi. Jadi ini berkompetensi Pak. Iya. Iya, saya lagi ingin pensi. Apa yang termasuk? Open question. Open question, pertanyaan yang dimulai dengan ya, 6 istri, 1 suami. Ya kan? Ya, 6W1H. Ya, 6 wife, 1 husband. Ya kan? Who, when, which, why, where, whom. Husbandnya how. Itu gampangnya aku ingetin. Berarti hal itu nanya setuju ya? Setuju. Ya. 5 boleh apa 6 boleh Pak? 6 ada. Apa lagi? Whom. Kalau whom pun boleh lebih kan? Who, when, Ya. which, where, what, whom. What? Who. When? Whom namanya. Jadi kalau dulu kan sampai When. 5 doang. Who, when, what, which. Ya kan? Terakhir itu whom. Ini karena ada RUU itu, hukum kan kepemilikan kan? Ya, habis split sah. Hmm. Habis split. What? Dulu Who, when, which, when, where, what, whom. Who sama whom kan sama kan Pak? Sebenarnya Kan whom sama. itu lebih ke untuk objek ya. Iya. Kalau who subjek. Ya plural ya. Ya. Whose juga ada. Iya. Jarang orang penggunaan whose itu di mana? Kepemilikan. Ya, pemilikan posisi dia. Ya. Contohnya orang ganteng yang memiliki mobil bagus itu, the handsome guy whose beautiful car, the luxury car, is the boyfriend of Miss Arumi umpamanya. Saya nggak nangkep. Sugar Ya, daddy. kan diaminnya. Sugar daddy. Asmara. Bukan, nggak mau saya, kenapa diabetes? Manis. Sugar daddy? Oh, sudah. Kalau gitu sugar mami aja. Sama dong. Samurai ya? Iya. Sugar ya? Diabetes. Oke. Guys, ngopi dulu. Sudah. Udah kirain ada telepon masuk. Enggak, saya